Halo semua, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kritis jurnal yang sudah saya analisis sebelumnya. Saya Korinzita Dini dari Politeknik Bakti Semesta. Yang pertama, judul jurnal yang saya teliti adalah Bahasa Inggris Tumbuh Mengglobal dari Bahasa Tertindas sampai Bahasa Kebutuhan Intelektual. Yang kedua, Identitas Jurnal dari Subianti M. 1995. Bahasa Inggris tumbuh mengglobal dari bahasa tertindas sampai bahasa kebutuhan intelektual. Cakrawala Pendidikan 1. Diakses dari HTTPS. Tujuan penulis jurnal. Menjelaskan pentingnya bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional dan merupakan kebutuhan global masyarakat intelektual di seantero dunia. Fakta-fakta unik jurnal yang sudah saya baca. Yang pertama, bahasa Inggris tidak begitu saja menjadi bahasa terinternasional yang sangat berpengaruh, seperti terlihat sekarang ini. Serupa halnya dengan bahasa Indonesia, yang tertekan semasa penjajahan. Bahasa Inggris pun pernah menjadi bahasa yang kurang berarti di negeri asalnya sendiri. Yang kedua, bahasa Latin, bercokol sebagai bahasa resmi di Inggris yang terjajah. Yang ketiga, bahasa Inggris memerlukan semacam perjuangan yang memakan waktu ratusan tahun lamanya. Yang keempat, bahasa Inggris adalah bahasa yang cukup sederhana dibandingkan bahasa barat lainnya. Yang kelima, pembahasan jurnal. Latar belakangnya, internasionalisasi suatu bahasa memakan waktu yang cukup panjang. Bahasa Inggris tidak begitu saja menjadi bahasa dunia yang fungsinya sangat penting dalam era globalisasi ini. Bahasa Inggris makin dibutuhkan sebagai sarana komunikasi dan informasi dunia. Kebutuhan ini kian terasa mendesak, sehingga kaum terpelajar merasa kurang bisa berbuat banyak tanpa berbahasa Inggris. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Yang kedua, mengapa pelafalan bahasa Inggris di setiap negara berbeda? Yang ketiga, mengapa masyarakat Indonesia kebanyakan menganggap bahasa Inggris susah? Metode penelitian. Penulis menjelaskan secara rinci setiap poin yang dia tulis sehingga pembaca mudah memahami maksud dari penulis. Pokok penekanan. Bahasa Inggris sebagai bahasa yang wajib dipelajari guna memajukan bangsa sendiri. Saran penulis. Pembaca diminta untuk percaya diri dalam mempelajari bahasa Inggris. Demikian luasnya pemakaian bahasa Inggris di dunia, hingga hampir semua kaum intelektual di mana saja harus mau dan mampu mempelajari dan menguasainya. Kesimpulan jurnal yang ditulis penulis. Setelah melalui pertumbuhan yang panjang dan memakan waktu berabad-abad, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional dan merupakan kebutuhan global masyarakat intelektual di seantero dunia. Demikian luasnya pemakaian bahasa Inggris di dunia, hingga hampir semua kaum intelektual di mana saja merasa harus mau dan mampu mempelajari dan menguasainya. Tanpa kemampuan itu, para sarjana, cendekiawan, intelektual, dosen, atau apapun sebutannya, akan merasa tertinggal. Kualitas mereka sebagai sumber daya manusia di zaman sekarang, serba canggih ini, dapat cenderung kurang handal. Pembelajaran bahasa Inggris di era serba canggih ini perlu dilakukan secara efisien, dengan melatih penggunaan kecerdasan tanpa membuang banyak waktu. Semangat bekerja keras untuk terus menambah kekayaan bahasa perlu dipacu demi terbinanya rasa percaya diri dalam berbahasa Inggris. Bagi kaum intelektual Indonesia, pentingnya bahasa Inggris di era globalisasi tidak boleh berarti pengurangan semangat berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa nasional, identitas bangsa, dan bahasa internasional yang tumbuh mengglobal merupakan dua sarana kemajuan pembangunan yang bersifat komplementer. Pertanyaan reviewer. Yang pertama, apa saja bahasa internasional lain yang memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda dengan bahasa Inggris? Yang kedua, mengapa bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa internasional? Refleksi yang saya dapatkan dari membaca jurnal tersebut. Yang pertama, jurnal ini menarik bagi saya karena sangat sesuai dengan yang kita alami sebagai mahasiswa yang memakai bahasa Inggris. Sulitnya pelafalan dalam berbahasa Inggris.
Yang kedua, saya mendapat banyak informasi baru yang sebelumnya belum saya ketahui dalam jurnal ini. Yang ketiga, jurnal ini menjadi referensi saya karena saya ingin memotivasi diri saya sendiri untuk lebih mempelajari bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris bisa mempermudah keadaan di masa depan. Yang keempat, jurnal ini berkaitan dengan jurusan yang saya pilih, dan kemungkinan besar skripsi atau tugas-tugas saya akan berbasis bahasa Inggris semua. Yang kelima, saya sepertinya akan menggunakan topik tentang penggunaan bahasa Inggris di bidang bisnis internasional. The importance of a language is not alone a matter of number or territory. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Bye-bye.